Misteri dan legenda Benteng Spellwich di Serang, Banten. Benteng Spellwich berada di Kampung Pamarican, Kasemen, Serang, Banten. Merupakan destinasi wisata yang memiliki kaitan erat dengan masa kejayaan Belanda di Indonesia, termasuk saksi kejayaan Kesultanan Banten. Benteng Spellwich merupakan suatu tempat yang dipisahkan oleh sebuah sungai yang hampir kering. Kentalnya nilai sejarah yang terdapat di dalamnya. Spellwich bisa dijadikan destinasi wisata histori yang akan memberikan pengetahuan lebih tentang pemerintahan Belanda saat itu di tanah Banten. Benteng Spellwich merupakan penanda kolonialisme Belanda mulai menggerogoti kedaulatan Kesultanan Banten di pertengahan abad ke-17. Pecahnya perang saudara antara Sultan Haji yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, pada tahun 1682 merupakan latar belakang berdirinya Benteng Spellwich. Pada saat itu, sebuah monopoli mulai dijalankan ketika Sultan Haji meminta bantuan kepada VOC untuk melancarkan aksinya. Dan sebagai ganti, VOC mendirikan sebuah benteng yang dimulai pada tahun 1685. Nama benteng diambil dari nama gubernur jenderal saat itu, Cornelius Spelman, yang selanjutnya benteng ini dijadikan sebagai pelabuhan internasional Banten. Dalam rekam sejarah, bangunan ini merupakan benteng yang dibuat di pantai utara Jawa sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh. Saat itu, Belanda masih bersaing besar dengan bangsa Inggris dan Portugis. Benteng yang berada di daerah Banten Lama ini merupakan bangunan bersejarah yang didedikasikan untuk menghormati Gubernur Jenderal VOC Cornelis Jan Zun Spelman. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Banten Abu Nasr Abdul Kahar, tepatnya tahun 1682. Desain benteng dirancang oleh seorang arsitektur Belanda bernama Hendrik Lucas Zunckardel. Benteng Spellwich pernah direnovasi untuk memperluas wilayah pertahanan pada tahun 1685 dan tahun 1731. Benteng ini memiliki arsitektur yang unik dengan tinggi bangunan yang hanya 5 meter dan terdapat tanah lapang di dalam benteng. Dulunya, benteng ini dikelilingi oleh parit selebar 10 meter yang juga difungsikan sebagai jalur transportasi oleh Belanda. Selain itu, parit tersebut juga digunakan sebagai pertahanan benteng dari serangan musuh. Ketebalan dinding batu yang mengelilingi benteng hanya berukuran 1 meter, relatif lebih kecil dibandingkan dinding benteng istana Surosowan, Banten. Bangunan rumah komandan, kantor administrasi dan tempat beribadah di dalam benteng hanya tersisa pondasinya saja. Benteng ini dilengkapi dengan bunker bawah tanah yang dulu difungsikan sebagai penjara bawah tanah dan tempat menyimpan persediaan senjata. Bunker ini memiliki lorong rahasia yang terhubung dengan ruangan khusus di sisi ujung bagian barat. Saat ini, sangat tidak memungkinkan untuk kamu masuk ke dalam bunker karena kondisinya yang sudah lama terbengkalai dan tertimbun reruntuhan. Untuk dapat masuk ke benteng ini, kamu harus mengelilinginya karena pintunya tersembunyi dan hanya berupa terowongan kecil yang tingginya kurang dari 1 meter. Meski dari luar hanya terlihat seperti tembok pembatas biasa, bagian dalam benteng ini memiliki sistem ruang tersembunyi. Pada setiap sudutnya terdapat ruangan khusus berdinding batu dan memiliki akses tersembunyi. Saat masuk ke dalam benteng, para pengunjung juga akan menemukan kuburan pejabat VOC. Terdapat pemakaman Komandan Militer Hugo Peter Faure, makam Kopman and Fiskal Desert Zebeting, seorang pegawai pajak dan pembelian VOC. Jacob Switz yang meninggal pada 9 Maret 1769 dan makam Catharina Maria van Doorn. Saat ini, makam tersebut sudah tidak utuh dan hanya berupa bebatuan saja. Mengelilingi areal luas bangunan benteng, bangunan ini jelas memiliki banyak kisah tragis. Bagaimana tidak? Untuk membangun benteng yang dikelilingi menara pengintai berbentuk intan di tiap sudutnya ini, hanya membutuhkan waktu 4 tahun. Banyak yang mengatakan
Mereka yang membangun benteng tersebut bukan pekerja paksa dari rakyat Banten. Para pekerja berasal dari etnis Tionghoa yang diperbudak di sini. Cerita yang mungkin bisa dipercaya lantaran kawasan itu merupakan wilayah lokalisasi para etnis Tionghoa. Kalau nama-nama kebaca ya, ada di situ. Katanya yang di pagar gitu orang kaya, kuburannya banyak di situ. Jalan sini aja nih, aku mau keliling. Cepet lah, pojok itu.